Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas sebuah HP jadul dari Samsung yang dirilis sebelum era Android. Walaupun sudah pakai form factor touchscreen, tapi HP ini bisa dibilang belum ada sistem operasinya atau belum smartphone ya. Jadi masih pakai Java aja. Untuk ukurannya mungil ya seperti ini, layarnya cuma 3 inch dan di bagian depan layarnya ini jenisnya resistif ya. Nanti akan saya jelaskan. Lalu ada tombol back, lalu ada tombol untuk menolak dan menerima panggilan. Lalu sebelah kirinya ada tombol volume dan juga untuk cas ya. Dan casnya ini juga khusus Samsung. Lalu yang sebelah kanannya itu hanya ada tombol lock dan juga tombol shutter kamera. Udah jarang banget kayak HP yang ada shutter kameranya. Bagian atas kosong ya, dan di bagian pojok ini ada lubang buat stylus. Tapi sayang stylusnya sudah hilang. Bagian bawah nih kosong melompong seperti ini. Lalu di bagian belakang ada kamera dengan resolusi 3,2 megapiksel yang di bawahnya itu bukan lampu flash ya, tapi kaca buat mirror selfie. Karena HP ini bagian depannya belum ada kamera selfie-nya. Untuk layar masih menggunakan touchscreen jenis resistif, bukan kapasitif seperti HP-HP zaman sekarang. Untuk layarnya masih jenis resistif ya, jadi untuk responnya itu lebih enak kalau pakai benda tumpul seperti kuku atau stylus. Sedangkan untuk sentuhan jari kita itu malah kurang responsif. Untuk antar mukanya di sini masih pakai TouchWiz ya. Jadi ada widget-widget yang di bagian kiri itu bisa kita geser ke kanan dan jadi widget seperti ini. Ada tanggalan, ada menu game dan sebagainya yang bisa kita kustomisasi. Memang untuk kustomisasinya tidak seperti Android ya, yang lebih banyak kita bisa utak-utik. Untuk antar mukanya masih sederhana seperti ini ya, kayak fitur phone bukan kayak smartphone. Karena memang dasarnya itu aplikasi yang diinstal di sini itu aplikasi Java. Sayangnya yang punya saya ini untuk sinyalnya itu sudah keblokir ya, karena memang udah lama banget nggak dipakai, nggak dimasukkan SIM card, jadi udah nggak bisa detect SIM lagi. Untuk aplikasinya di sini ada radio FM, Bluetooth, game dan sebagainya. Untuk gamenya sendiri di sini sudah saya install berbagai macam game Java ya. Di sini ada Nova, Jurassic Park, ada Tekken, ada Street Fighter, Iron Man 2, Spider-Man dan sebagainya. Game-game di sini game-game Java semua ya, jadi bentuknya 2D semua. Untuk menu kameranya cukup simple ya, hanya gini aja. Dan saya agak lupa ya, kayaknya nggak ada video deh. Sudah saya otak-atik cuman ada foto aja, dan di sini ada shutter button ya buat foto. Seingat saya sih nggak ada videonya ya, saya agak lupa karena udah agak ngotak-ngotik nggak ketemu untuk videonya. Sedangkan untuk aplikasi chatting itu nggak ada ya, atau mungkin saya nggak install sih. Jadi saya install cuman game-game aja di sini. Kita coba mainkan ya beberapa game aja yang cukup populer aja mungkin saya mainkan. Yang pertama saya mau coba buat Iron Man 2. Dan di sini saya nggak ngekat videonya, jadi supaya tahu loading time-nya game jadul itu kayak gimana. Dan yang saya punya di sini kebanyakan game dari Gameloft. Untuk zaman segitu sih game ini cukup seru ya. Walaupun cuma 2D aja, dan jujur aja buat mainkannya juga agak nggak nyaman karena touchscreen-nya tuh kurang sensitif ya, karena itu tadi jenisnya jenis sensitif bukan yang kapasitif. Kita coba main game dulu. Loadingnya agak lama ya, jadi memang harus sedikit bersabar, namanya juga game lama ya, game Java, dan bisa dibilang ini game Java yang cukup berat ya, cukup kompleks kalau dibandingkan dengan game-game Java yang cuma saat scrolling biasa. Dulu ini salah satu game favorit saya ya, karena ada Iron Man di sini. Dan untuk tampilannya seperti ini gamenya, cukup jadul ya.
karena hanya 2D, tapi ya masih oke lah ya, masih ada tombol touchscreen seperti game-game ala sekarang. Tapi ya itu cukup susah dimainkan karena layarnya nggak responsif. Lalu untuk game berikutnya kita coba game yang bisa dibilang tiruannya GTA ya, yaitu Gangstar. Di Android pun juga ada ya Gangstar. Jadi ya ala-ala GTA gitulah ya. Dari Gameloft juga di sini. Untuk modelannya di sini 2D juga ya. Jadi kayak GTA 1 atau GTA 2 zaman dulu. Kalau yang zaman dulu kan modelnya itu top down ya, dari atas kameranya, jadi orangnya gepeng. Kurang lebih ya seperti itulah. Tapi seingat saya dulu story-nya cukup oke ya. Jadi ya ala-ala gangster-gangster gitulah. Perebutan kekuasaan dan sebagainya, ceritanya seperti itu. Yang pasti sih untuk zaman segitu game ini ya bisa dibilang cukup canggih ya. Walaupun cuma 2D seperti ini dengan gambar yang cukup sederhana, cukup seru dimainkan ya. Cuman nggak serunya di controllernya itu, tapi kalau untuk dibandingkan dengan game-game Java lainnya ya masih lebih oke ini ya. Grafisnya sangat sederhana seperti ini. Kita bisa memainkan karakternya dari top down ya, seperti saya bilang kemarin itu seperti GTA 1 atau GTA 2. Lanjut kita coba untuk game selanjutnya. Game yang populer juga di Android pada waktu itu yaitu Nova. Ini buatan Gameloft juga yang berceritakan sci-fi gitu ya. Orang dengan pakaian-pakaian tempur. Jadi kita berada di luar angkasa. Ya, genre shooter side scrolling seperti itu. Dan ini ada model 3D-nya di Android. Itu waktu saya mainkan di Xperia Mini ada ya. Dan juga termasuk game yang cukup bagus grafisnya. Modelnya seperti ini, side scrolling seperti ini. Kalau ada yang tahu Mega Man ya kurang lebih kayak gitulah, atau Metroid, Samus itu ya, di GBA ya kurang lebih seperti itu. Genrenya side scrolling, kita tembak-tembak musuh, lompat-lompat dan sebagainya. Atau mungkin Contra, kalau pada tahu ya kurang lebih ya kayak gitulah genrenya. Untuk jalan ceritanya saya agak lupa ya Nova ini kayak gimana, dan seingat saya juga nggak sampai tamat juga saya mainkannya. Game-game seperti ini dulu saya dapatkan dari forum ya, karena waktu itu ada forumnya, saya lupa di Kaskus atau di blog itu dapat link-link gamenya, dan juga buat kustomisasinya itu juga dari blog juga. Selanjutnya kita coba game dari Spider-Man. Mumpung di PS5 sekarang ini baru rilis Spider-Man yang baru ya. Jadi kita throwback belakang game Spider-Man itu seperti apa. Masih buatan Gameloft juga, dan sini juga side scrolling juga ya, 2D. Ya berantem-berantem gitulah ya. Dan di Android juga ada versi 3D-nya. Ini saya mainkan di Xperia Mini juga pada waktu itu. Saya temukan di Kaskus untuk linknya, karena dulu kan ada download data ya yang cukup besar. Tapi ini bentuknya seperti ini, atau menu utamanya seperti ini, cukup sederhana, 2D saja. Dan ini nggak tahu kenapa salah satu game yang paling susah untuk kontrolnya, paling tidak sensitif kalau dibandingkan dengan game-game yang lain. Terutama di tombol arah itu susah banget, makanya saya cuman download aja ini ya, main nggak terlalu jauh, nggak salah mungkin cuman satu episode atau malah nggak sampai. Untuk mainnya ya tinggal pukul-pukul gini aja, seperti yang saya bilang. Nggak tahu kenapa ini kontrolernya terutama yang arah bagian kiri itu nggak responsif, beda dengan game-game yang sebelumnya ya. Mungkin waktu itu optimalisasi UI-nya yang kurang atau gimana, jadi memang jadi kurang nyaman buat mainnya. Dan untuk game terakhir kita coba yang namanya Tekken ya. Gak salah ya, kita main game Tekken di layar touchscreen yang tidak responsif. Pastinya frustasi ya main di tempat atau di model yang seperti ini. Tapi pada waktu itu ya cukup asik ya.
game yang seharusnya ada di konsol ternyata bisa dibuat di mobile walaupun dengan banyak kortingan di sana sini. Jadi modelnya kayak kita main arcade gitu ya. Seperti ini bentuknya. Jadi ada semacam kayak tombol kayak di GBA. Ada tombol arah di pad dan juga tombol A, B, dan C seperti ini. Jadi cukup sederhana dan seperti tadi ya, jangan berharap bisa kumbu-kumbu atau sebagainya karena memang bisa dipencet aja udah alhamdulillah ini ya. Karena memang cukup sulit dengan layar tipe resistif seperti ini. Kita bisa mencet dengan cepat dan juga dengan akurasi yang tepat. Sebenarnya masih ada banyak ya game-game yang lain. Tadi saya nggak coba satu persatu karena memang nanti kepanjangan videonya, dan juga itu tadi ada beberapa bug di beberapa game yang memang jadi susah dipencet. Itu tadi pengalaman saya menggunakan kembali Samsung Star yang pernah saya pakai dulu untuk komunikasi, main game, dan sebagainya. Di zaman sekarang ya nostalgic banget ya HP seperti ini. Kalau kamu ada HP Legend yang kamu punya?